Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Kali ini lanjut pada playlist machine learning. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode untuk mengevaluasi apa yang kita sudah dapat dari hasil pelatihan machine learning, yaitu confusion matrix. Oke, kali ini saya akan mulai langsung ke materi kita, yaitu confusion matrix. Ini digunakan untuk mengukur performa machine learning untuk task klasifikasi. Selain confusion matrix, nanti di video selanjutnya juga akan ada akurasi, precision dan recall, F1 score, dan nilai average dari masing-masing ini ya. Oke. Nah, confusion matrix itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini bentuknya, dan ini terdiri dari beberapa bagian ya. Di sini untuk binary classification atau untuk klasifikasi yang terdiri dari dua kelas. Dua kelas itu maksudnya adalah bisa kelas iya atau tidak, positif atau negatif, seperti itu ya. Itu terdiri dari 4 bagian, yaitu di sini ada true positif, false positif, false negatif, dan true negatif. Nah, bagian di atas ini ada yang namanya actual values atau nilai yang sebenarnya. Jadi kalau di klasifikasi itu kan ada yang namanya label ya. Nah, nilai label itu adalah termasuk actual values atau nilai yang sebenarnya. Setelah itu di sebelah sini itu ada yang namanya predicted values. Predicted values ini adalah nilai prediksi yang dihasilkan oleh machine learning kalian. Oke, ini adalah nilai sebenarnya, ini adalah nilai hasil prediksi. Di sini ada positif dan negatif sesuai dengan kelasnya, yaitu ada 2 ya. Ada kelas positif negatif ya atau tidak, atau yang lainnya ya. Di sini juga ada yang namanya positif negatif. Yang ini positif negatifnya untuk actual values, yang ini positif negatifnya untuk predicted values ya. Oke, dan yang perlu diperhatikan lainnya itu adalah bagian ini ya. Di sini actual values-nya ada di atas dan predicted values-nya ada di sebelah kiri. Nah, ada confusion matrix yang kadang ini bisa ditukar-tukar ya. Itu bukan salah, tapi memang bisa ditukar-tukar ya. Actual values-nya di kiri, terus predicted value-nya di atas ya. Jadi kalian harus jeli gitu melihat confusion matrix tersebut, predicted values-nya di mana, actual values-nya di mana. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan true positif? True positif itu ada yang ini ya. TP, kalau kita lihat di matriksnya itu berarti di actual values-nya dia itu nilainya positif, dan predicted values-nya nilainya juga positif. Berarti nilai actual values dan predicted values-nya itu sama. Nilai label dan apa yang diprediksi oleh machine learning kalian itu adalah sama ya. Nilai prediksi cocok dengan nilai sebenarnya. Kelas prediksi cocok dengan nilai sebenarnya. Jadi nilai sebenarnya positif diprediksi oleh machine learning kalian itu juga positif. Itu adalah true positif. Selanjutnya ada yang namanya true negatif. True negatif ini berarti ada di sini ya. Berarti actual values-nya negatif, predicted values-nya juga negatif. Berarti sama ya. Jadi nilai prediksi cocok dengan nilai sebenarnya. Nah, kalau cocok dia pasti ada true di depannya ya. Kelas prediksi cocok dengan kelas sebenarnya. Jadi nilai sebenarnya adalah negatif, diprediksi juga negatif. Labelnya itu adalah negatif ya dari dataset kalian. Setelah diprediksi oleh machine learning kalian juga menghasilkan value yang negatif. Itu adalah true negatif. Selanjutnya yang namanya false positif. Nah, di sini ada false, berarti ada kesalahan prediksi di sana ya. False positif FP itu ada di sini. Nah, ini juga disebut dengan type 1 error ya. Berarti di sini nilai prediksi tidak cocok. Nah, kalau dia false pasti dia nilainya itu tidak cocok.
kelas prediksi tidak cocok dengan kelas sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti actual values yang ada di labelnya itu adalah negatif ya, tetapi dia diprediksi sebagai kelas positif. Oke. Kelas yang sebenarnya dia adalah negatif tapi diprediksi oleh machine learning kalian menjadi kelas positif ya. Itu adalah false positif. Jadi salah diprediksi menjadi kelas positif. Selanjutnya false negatif. False berarti di sini salah klasifikasi ya. False negatif berarti salah diklasifikasi atau salah diprediksi menjadi kelas negatif. Ini adalah type 2 error. Letaknya adalah di sini. False negatif berarti actual values-nya di label itu kelasnya adalah positif, sedangkan pada saat diprediksi oleh machine learning kalian dia menghasilkan value yang negatif ya. Nilai sebenarnya adalah positif, diprediksi negatif. Dia di sini ada false berarti nilai prediksinya tidak cocok atau kelas prediksinya tidak cocok. Nah, itu dia ada 4 istilah ya. Ada true positif, false negatif, dan true negatif ya. Nah, sini sekarang saya langsung ke contoh ya. Misalnya ini ada binary classification, klasifikasi pasien penderita sakit jantung atau tidak. Di sini berarti ada 2 kelas ya, berarti ada sakit jantung atau tidak sakit jantung. Di sini kita punya matriks yang kosong dulu, actual values-nya ada di atas, predicted values-nya ada di samping ya. Di sini kalau berdasarkan contoh matriks yang tadi berarti ada kelas positif dan negatif ya. Di predicted values-nya juga ada positif dan negatif. Nah, sakit jantung di sini akan saya taruh di sini sebagai kelas positif, dia sakit jantung. Tidak sakit jantung akan saya taruh di sini sebagai negatifnya ya. Berarti di sini akan menjadi sakit jantung. Di sini akan menjadi tidak sakit jantung. Oke, seperti itu dia. Nah, jadinya seperti ini ya, berpenyakit jantung dan tidak berpenyakit jantung. Dan sekarang ini ada berpenyakit jantung juga dan tidak berpenyakit jantung juga. Untuk labelnya itu masih sama ya, true positif di sini, false positif di sini, false negatif di sini, dan true negatif di sini. Ya. Oke, nah di sini ada pernyataan ya. 560 pasien dengan penyakit jantung diklasifikasi dengan benar. Nah, ini masuk di mana nih? 560 pasien dengan penyakit jantung ya, ini positif, diklasifikasi dengan benar. Berarti ini true ya. True positif. Berarti dia harus ada di sini. Actual values-nya berpenyakit jantung dan predicted value-nya berpenyakit jantung karena dia diklasifikasi dengan benar. Oke, nah sekarang selanjutnya ada 330 pasien tidak berpenyakit jantung diklasifikasi dengan benar juga. Nah, tidak berpenyakit jantung berarti actual values-nya ada di sini ya. Dan dia diprediksi, diklasifikasi dengan benar berarti tidak berpenyakit jantung juga ya. Berarti dia ada di sini. Ada 330. Nah, selanjutnya 60 pasien tidak sakit jantung, salah diklasifikasi menjadi berpenyakit jantung. Nah, tidak sakit jantung ini kan yang negatif ya, salah diklasifikasi menjadi berpenyakit jantung. Nah, berarti dia itu adalah false positif ya. Dia ada di bagian sini. Jadi ada di bagian sini ya. Jadi actual value-nya adalah tidak berpenyakit jantung, diprediksi menjadi berpenyakit jantung. Jadi di sini angkanya adalah 60. Nah, selanjutnya 50 pasien sakit jantung salah diklasifikasi menjadi tidak berpenyakit jantung. Nah, berarti actual value-nya dia adalah berpenyakit jantung, salah diklasifikasi menjadi tidak berpenyakit jantung. Jadi nilainya bisa kita taruh di sini sebagai 50 ya. Nah, ini bagaimana caranya kita mengisi ya confusion matrix berdasarkan hasil klasifikasi kita. Ya, oke. Misalnya dalam kasus yang sama ya, kita kan kalau mencoba machine learning itu pasti nggak cuma sekali ya, kita mencoba berkali-kali machine learning ya. Dengan data yang sama itu
dengan hyperparameter yang berbeda itu bisa menghasilkan confusion matrix yang berbeda-beda pada setiap percobaannya. Nah, menurut kalian yang mana yang lebih bagus? Apakah yang nomor 1 atau yang nomor 2? Oke, yang mana yang kita pilih? Hasilnya yang lebih bagus nomor 1 atau nomor 2? Nah, di sini kalian harus mencari ya yang true-nya yang lebih banyak. Oke, kita bandingkan nilai true-nya lebih banyak yang mana. Berarti kalau kita lihat sekilas, berarti yang nomor 1 nilai true-nya lebih banyak ya, true positif ataupun true negatif jumlahnya lebih banyak jika ini ditambahkan. Jika ini ditambahkan, ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang nomor 1. Jadi kita bisa memilih yang nomor 1 dengan nilai true positif dan true negatif yang lebih banyak. Nah, tadi kita udah belajar confusion matrix untuk binary classification ya. Kita sudah belajar yang namanya true positif itu yang mana, true negatif, false positif, dan false negatif, dan tempatnya dia di confusion matrix ya. Nah, itu dia penjelasan tentang confusion matrix. Pada video yang tadi, saya sudah menjelaskan confusion matrix hanya untuk yang binary classification. Binary classification itu hanya ada 2 kelas saja ya. Nah, untuk yang lebih dari 2 kelas, misalnya 3 atau 4 kelas, itu akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Jadi, tunggu video selanjutnya ya. Sampai ketemu.